Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing firman Tuhan tentang melepaskan pengampunan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya, saudaraku. Di sini kita mau belajar bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat salah kepada kita, sudah berbuat dosa kepada kita. Mengampuni itu bukan sekedar himbauan, saudara. Kalau kita bisa mengampuni, ya kita ampuni. Kalau nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Tidak demikian. Tetapi mengampuni itu adalah kerinduan hati Tuhan, keinginan hati Tuhan. Suatu perintah buat Anda dan saya sebagai orang percaya untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Petrus di sini mengatakan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku, Tuhan? Apakah sampai 7 kali?" Artinya apa, saudaraku? Petrus menetapkan sebuah standar, yaitu standar manusia biasa. Kalau sudah mungkin lepas dari 7 kali, maka orang itu sudah tidak berhak lagi menerima pengampunan dariku. Tetapi kata Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hal ini tidak berbicara berapa banyak kita harus mengampuni, tetapi Yesus mau katakan buat Anda dan saya, pengampunan yang ada di dalam kita itu harus pengampunan yang tidak terbatas, pengampunan yang unlimited. Kita harus melimpah dengan pengampunan itu. Yesus mau menetapkan suatu standar yang melebihi standar Petrus, yang melebihi standar dunia ini, yang melebihi standar manusia pada umumnya. Karena apa? Karena engkau dan aku sudah memiliki Kristus di dalam kita, sudah memiliki Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus itu adalah kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Artinya kita harus memiliki standar dan kualitas yang lebih daripada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Mengampuni itu bukan berarti kita ini melupakan setiap peristiwa yang telah terjadi. Tentu saja kita tidak bisa melupakan itu semua, saudaraku. Kita akan tetap ingat, tetapi dengan penekanan yang berbeda, dengan reaksi hati yang berbeda, dengan respon yang berbeda. Kalau orang belum mengampuni, dia pasti akan marah ketika dia mendengar namanya saja, ataupun bertemu muka dengan muka. Dia akan marah, dan dia akan ngomel, dia akan kembali lagi sakit hati. Tetapi kalau orang sudah mengampuni, dia akan bisa mendoakan, dia akan bisa memberkati. Bahkan ketika ia bertemu muka dengan muka, dia akan dengan tulus bisa menyapa orang itu. Ini orang yang sudah bisa mengampuni. Tingkatkan kualitas diri di dalam hidup kita, saudaraku. Supaya apa? Supaya kemampuan itu semakin hari semakin diberikan Tuhan kepada kita. Jadilah kita dewasa rohani, supaya kita mampu untuk melepaskan pengampunan itu. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dengan kita membaca firman-Nya, saudaraku. Nah, saudaraku, firman Tuhan kali ini akan membukakan pikiran kita, membukakan pengertian kita, mengapa Anda dan saya ini harus bisa melepaskan pengampunan. Sehingga kita memahami alasan-alasan kenapa kita harus melepaskan pengampunan. Dan cara pandang kita akan diubahkan, dan Anda akan dapat melepaskan pengampunan itu. Yang pertama, kita akan belajar dari peristiwa Kain dan Habel di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, dari peristiwa ini, hal pertama, mengapa Anda dan saya harus bisa melepaskan pengampunan? Yang pertama adalah karena melepaskan pengampunan akan membebaskan dirimu dari kuasa dosa. Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban buat Tuhan, tentunya dengan hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Allah lebih mengindahkan korban persembahan Habil. Bukan berarti Allah menolak persembahan Kain. Bukankah ketika kita diberikan kado, berikan pemberian ketika kita ulang tahun, kita akan lebih menyukai satu benda, satu barang yang diberikan oleh saudara kita, karena kita ya memang suka. Tapi bukan berarti barang-barang yang lain, pemberian yang lain kita tolak dan kita tidak sukai. Karena itu bentuk dari perhatian, sayang mereka buat kita. Demikian juga dengan Tuhan. Di sini Tuhan tidak ngomong dia menolak persembahan Kain, tetapi dia lebih mengindahkan persembahan Habil. Lalu pertanyaannya, kalau itu keputusan Tuhan, kenapa Habil yang dipersalahkan? Kenapa Habil yang dibenci oleh Kain? Bukankah setiap kita juga mengalami hal yang sama? Kita percaya semua orang, semua kejadian yang kita alami ini adalah Tuhan yang izinkan. Berarti juga orang yang baik, orang yang jahat juga dengan kita. Benar? Lalu, kalau itu diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, kenapa kita menyalahkan orang lain? Kita membenci orang itu. Bukankah dengan orang-orang yang semacam itu, kita lebih ngerti apakah sudah ada buah roh dalam hidup kita? Adakah kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun ada dalam hidup kita? Mereka itu menjadi tolak ukur apa yang ada di dalam kita. Sudah adakah kesabaran? Sudah adakah kelemah lembutan? Belajar dari peristiwa Kain ini. Sampai Tuhan ngomong sama Kain, "Kenapa mukamu muram, hatimu panas? Kalau engkau berbuat baik, kenapa wajahmu tidak bisa berseri? Kalau engkau nggak berbuat baik, maka dosa sudah ada di depan pintu." Artinya tinggal tunggu waktu dosa itu menguasai engkau. Kata firman Tuhan, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Artinya, atas setiap yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, terutama kita harus bisa menjaga hati ini. Supaya apa? Supaya kita ini tidak diikat oleh dosa. Kalau kita sudah membuka hati ini untuk dimasuki racun, untuk dimasuki luka, dimasuki kepahitan, maka tinggal tunggu waktu kita ini dikuasai oleh dosa. Banyak kejadian di dunia ini, juga berita-berita yang kita dengar, terjadi pembunuhan. Bukan karena orang itu jahat, saudaraku, tapi karena sakit hati. Sakit hati karena dibully secara terus-menerus, sampai pada akhirnya mentok, sudah tidak bisa mengampuni. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh orang yang membulinya. Bukan karena dia nggak baik, tapi karena dia tidak bisa menguasai
hatinya. Dia mengizinkan luka itu masuk. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Orang yang melepaskan pengampunan bukan untuk kepentingan orang lain. Kok enak orang itu tak ampuni? Bukan seperti itu. Tetapi orang yang melepaskan pengampunan artinya melepaskan dirinya sendiri dari ikatan kuasa dosa, supaya kita tetap menjadi benar walaupun kita berada di tengah-tengah ketidakbenaran. Itu yang Tuhan mau. Mengapa Anda dan saya harus melepaskan pengampunan? Yang kedua, saudaraku, mengapa Anda harus melepaskan pengampunan? Yang kedua adalah karena Anda terlebih dahulu menerima pengampunan. Jadi kenapa Anda dan saya ini harus bisa melepaskan pengampunan? Ya karena Anda dan saya ini sudah terlebih dulu menerima pengampunan. Bukankah Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu dan dosaku, untuk memakukan hutang-hutang dosa kita di kayu salib? Kalau kita berkaca, bercermin atas kehidupan kita selama ini, bukankah kita ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang lebih menyakiti hati Tuhan? Apa yang kita lakukan itu seringkali mendukakan hati Tuhan, seringkali membuat Tuhan ini bersedih dengan apa yang kita perbuat. Tetapi oleh kasih-Nya yang begitu besar buat Anda dan saya, kita terima pengampunan itu. Sampai hari ini, kalau engkau dan saya masih ada di dalam Kristus, itu anugerah terbesar. Itu adalah kasih karunia terbesar yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita akan kembali di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan buat saudara. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segera hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari kisah ini kita tahu kerajaan sorga diumpamakan seperti orang yang punya hutang, dan hutang itu dilunaskan oleh raja. Tetapi orang yang hutangnya dilunasi oleh raja ini tidak mau melunaskan hutang dari saudaranya. Bahkan saudaranya itu dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hal itu, raja yang sudah melunaskan hutangnya menjadi geram dan berkata kepada dia, hai hamba yang jahat. Saudaraku yang terkasih, bukankah Anda dan saya ini adalah hamba-hamba Tuhan? Kita mau melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan segala hal yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk mendapat perkenanan Tuhan.
Di sini dikatakan, kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka kita ini adalah hamba yang jahat. Kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya pernah mengalami suatu gesekan dengan teman pada waktu dulu, dan itu melukai hati saya, dan luka itu saya simpan, saya pendam, terus saya pendam, dan pada akhirnya apa yang terjadi dalam hidup saya? Bukan hidup saya ini semakin baik, tetapi semakin terpuruk. Dari saya tidak mau melepaskan pengampunan itu, saya menjadi kecewa, saya marah. Dengan kemarahan saya, dengan kekecewaan saya, akhirnya saya merusak hidup saya sendiri. Seolah-olah saya sudah, buat apa hidup baik? Aku baik, orang lain tidak mau baik sama aku. Kebaikan yang saya lakukan hanya sebatas kebaikan supaya orang lain juga baik sama saya. Dan ketika ada orang yang tidak baik melakukan kesalahan dalam hidupku, dan itu saya benar-benar terluka, benar-benar kecewa, saya memutuskan untuk menjadi orang yang jahat. Kalau orang itu bisa jahat, saya juga. Seolah-olah saya mau balas dendam. Dari kehidupan yang jauh dari Tuhan, saya tidak temukan damai sejahtera. Saya tidak temukan sukacita. Bahkan kehidupan saya semakin hari semakin hancur, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, saya masih diberikan kesempatan, dan saya buka hati saya bertobat, saya minta ampun, dan saya mau mengampuni Tuhan, walaupun itu sulit untuk saya lakukan. Tetapi saya mau Tuhan, karena saya tahu ketika aku tidak mau mengampuni, aku juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dan saya mau Tuhan, walaupun itu berat, dengan tetesan air mata, saya mau melepaskan pengampunan. Saya sebutkan nama orang yang menyakiti hatiku. Tuhan, aku mau mengampuni orang ini. Beri hatiku seperti hati-Mu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih Bapa, supaya hati ini dipulihkan dan aku bisa mengasihi orang tersebut. Lalu saya berdoa, saya memberkati, saya mengucapkan berkat itu. Dan entah kapan waktunya, hati ini sudah tidak lagi memiliki reaksi yang negatif ketika saya dengar kabar orang itu. Bahkan hati ini bisa memiliki belas kasihan. Kasihan, dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia nggak ngerti akhirnya ketika kalau dia ini melakukan hal seperti itu, dia jahat dengan orang lain, apa yang akan dia terima? Ada belas kasihan muncul. Apa yang saya lakukan? Saya taat aja. Walaupun pada waktu saya berdoa tidak seperti membalikkan telapak tangan saya bisa langsung dengan hati yang tulus mengampuni, enggak. Tetapi yang saya lakukan, saya taat. Saya baca firman Tuhan, saya sujud menyembah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Mampukan saya Roh Kudus, mampukan saya untuk mengampuni. Dan pada akhirnya ketika saya dengar kabar orang tersebut, hati saya ini sudah tidak bergejolak lagi. Bahkan tetap damai sejahtera, sukacita. Saya bisa ketemu orang itu dengan penuh kasih. Saya bisa makan bareng, saya bisa ngobrol enak, karena sudah tidak ada rasa terluka, rasa kecewa, karena saya sudah melepaskan pengampunan itu. Jadi saudaraku, kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Yang kedua, karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Jahat kalau kita ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mereka patut mendapatkan kesempatan kedua untuk juga menerima kasih Allah. Kalau kita bisa mengampuni mereka, mereka akan lihat ada kasih Yesus
yang ada di dalam diri kita. Mereka melihat, mereka akan kenal siapa Yesus yang kita sembah, yaitu Yesus yang mengampuni setiap dosa manusia. Yesus yang selalu tangannya terbuka kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang berdosa, untuk ada di dalam tangan Tuhan dan dipulihkan kehidupannya dan diberkati kehidupannya. Hal ketiga, saudaraku, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena mengampuni itu membawa kita kepada yang namanya hadirat Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang terkasih, ayat inilah yang menjadi dasar saya mau memutuskan untuk melepaskan pengampunan itu ketika ada orang menyakiti hatiku. Dulu motivasinya supaya saya juga menerima pengampunan. Tetapi dengan wawasan, pemahaman firman Tuhan, kebenaran itu dibukakan. Motivasi saya ketika saya mengampuni orang bukan untuk saya menerima pengampunan yang daripada Tuhan, tetapi bagaimana hidupku ini harus menyenangkan hati Tuhan. Hidupku ini harus berkenan di hadapan Tuhan, karena hidupku ini sudah hidup yang kupersembahkan untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Biasanya, saudaraku, kalau orang itu memiliki kebencian dengan saudaranya, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, pasti wajah orang yang menjengkelkan itu selalu ada pada kita, karena hati kita ini dipenuhi dengan luka, sehingga wajahnya, sehingga perbuatannya selalu menghantui kita. Nah, firman ini mau ngomong tentang apa? Bahwa pengampunan itu sebenarnya sudah diberikan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Barang siapa percaya, dia diselamatkan dan tidak binasa. Kita sudah dapat pengampunan. Bukan berarti ketika kita tidak mau mengampuni, Tuhan tidak mau mengampuni. Tidak. Tapi pengampunan itu sudah diberikan buat hidupmu dan buat saya. Mengapa di sini dikatakan ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa juga tidak mengampuni? Karena ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, walaupun berdoa pun kita tidak akan ketemu yang namanya hadirat Tuhan. Ketika kita doa, kita keingat sama perbuatan mereka yang menyakiti kita. Ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya bukan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi kita membayangkan, kita mengasihi diri sendiri, kita menempatkan diri sebagai korban. Aduh, aku sudah disakiti, aku sudah baik, tapi orang jahat sama aku, Tuhan. Tidak lagi penyembahan itu kita naikkan dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus, dengan sukacita, tetapi dengan gerundelan, dengan omelan karena perbuatan orang lain. Ketika kita doa mau ketemu sama hadirat Tuhan, yang muncul wajah orang yang menyakiti kita, dan itu membuat kita marah kembali. Dengan demikian kita tidak akan ketemu dengan yang namanya hadirat Tuhan. Inilah sebabnya dikatakan, kenapa ketika orang tidak mau melepaskan pengampunan, dia tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Karena orang yang tidak melepaskan pengampunan, dia tidak akan ketemu dengan hadirat Tuhan. Tetapi orang yang mau rendah hati, orang yang mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dia merasa dirinya tidak mampu mengampuni, tetapi dia mau, Tuhan, aku mau bentuk hati ini, jamah hatiku, supaya aku bisa mengampuni, supaya aku bisa memanifestasikan kasih-Mu. Beri hati Yesus di dalam hatiku, supaya
supaya hidupku ini menyenangkan hati-Mu, supaya aku bisa melepaskan pengampunan. Dengan demikian, Tuhan akan melihat kerinduan hati-Mu yang paling tulus. Meskipun Engkau nggak mampu, maka Roh Kudus yang Tuhan telah berikan buat kita itu akan memampukan setiap kita untuk melepaskan pengampunan, saudaraku. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya gesekan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita diciptakan unik, punya cara berpikir yang berbeda, gaya ngomong yang berbeda, keinginan, kehendak yang berbeda. Setiap orang beda, dan itu yang akan membuat kita gesekan dengan orang lain. Tetapi gesekan itu yang akan lebih mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dengan orang-orang yang di sekeliling Tuhan, Tuhan pakai supaya kita sadar harus ada perbaikan setiap hari, harus ada perubahan setiap hari dalam hidup kita, menjadi sempurna, lebih sempurna lagi, dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita didapati orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lepaskan pengampunan, saudaraku. Tuhan sudah menyediakan segala hal, fasilitas untuk kita bisa memperbaiki kualitas diri kita. Bersyukur dengan orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekeliling kita, baik itu pasanganmu, baik itu orang tua, anakmu, sahabat, saudara-saudaramu, mentormu, rekan sepelayananmu, siapapun itu. Bersyukur, mengucap syukur, dan terus lepaskan pengampunan buat setiap orang yang bersalah kepada kita. Melepaskan pengampunan itu adalah tindakan kita juga untuk melepaskan ikatan kita dari kuasa dosa. Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan sehingga kita tidak terjebak pada ikatan dosa untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya. Yang kedua, kenapa Anda harus melepaskan pengampunan? Karena Anda dan saya terlebih dulu diampuni Tuhan. Maka jahatlah kita kalau kita ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena melepaskan pengampunan itu akan membawa kita kepada hadirat Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada berkat yang tercurah. Ada mujizat yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan kita terima dari Bapa yang di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.